Pemirsa, saat ini sudah bergabung juga bersama kami ada budayawan asli Madura Bapak Hidrocin Sabarudin yang disapa Pak Doing. Kami ingin tahu Pak Doing dari kasus di Lumajang terlebih dahulu Pak. Anda melihat fenomena yang tadinya mereka bertetangga, tidak ada konflik, tiba-tiba cekcok di atas motor kemudian saling bacok satu sama lain Pak Doing. Siap. Masya Allah. Itulah sebetulnya yang tidak ditandai bersama ya. Di situ dia. Jadi pertikaian semacam itu sebetulnya tidak harus terjadi. Tetapi kenapa bisa terjadi? Ya karena karena apa Bapak? Silakan Bapak. Karena kesalah pengertian juga bisa di situ itu. Kesalah pengertian dalam dalam sikap. Yang satu orang kadang-kadang suka menentang. Nah itu yang kadang-kadang tidak kita kendaki. Biasanya kalau di situ ada seorang tokoh apabila terjadi perkelahian atau insiden semacam itu, dia akan tampil dengan sendirinya secara spontan. Itulah yang biasanya terjadi kalau itu di Madura. Di Lumajang adalah daerah tapal batas Madura. Itulah yang kadang-kadang banyak salah pengertian ya kadang-kadang sehingga terjadi insiden semacam itu. Pak Doing, Carok ini tidak pandang usia Pak karena kedua pelaku ini, kedua korban maksud kami, Ya. yang satu 50 tahun, yang satunya kemudian 62 tahun. Kenapa mereka gampang sekali Pak naik pitam Pak? Nah, begini, kita bahas istilah carok dulu ya. Carok di Madura atau di tapal batas Madura itu mempunyai sistem sebetulnya. Carok itu tidak terjadi begitu saja. Kalau sampai itu terjadi begitu saja, itu namanya bukan carok. Carok adalah membersihkan harga diri. Arti carok sebenarnya itu kalau dari bahasa Kawi dikuliti atau berkelahi. Di Banda Aceh, carok itu dikenal tetapi istilah perkelahian itu sebetulnya bisa terjadi di mana saja. Sedangkan proses carok itu sendiri mengalami beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, kalau misalnya salah satu dari seseorang itu dibuat harga dirinya malu di banyak orang, itu biasanya yang tidak terima. Nah, ketika pelaku yang membuat harga dirinya tercoreng itu belum minta maaf, itu biasanya masih terus berkelanjutan. Saya misalnya dengan Anda mempunyai masalah, di tempat orang banyak, tiba-tiba Anda menampar saya atas hasutan dari orang-orang di sekitar, padahal saya tidak tentu seperti itu. Saya kan punya harga diri. Nah, harga diri saya itu kembali normal. Jadi orang Madura itu dikenal dengan istilah etenseng pote mata, angok pote tolak. Daripada ya saya malu di banyak orang, lebih baik saya mati berkalang-kalang. Itu istilah di Madura. Nah, tahapan-tahapan itu tidak langsung spontan. Kalau spontan itu bukan carok namanya. Masa-masa abad 16 atau 15 di Madura sendiri itu namanya carok tampar seseorang one by one. Nah, itu nanti akan saling mengisi kapan akan kita selesaikan masalah harga diri saya ini.
dan tempatnya tidak diketahui banyak orang. Baik Pak Doi. Hanya saya dan ya. Jadi memang secara tertutup tidak diketahui banyak orang. Tapi kejadian di Lumajang ini kita boleh ke Pak Andi Setiawan sebagai Kepala Dusun Darungan. Apakah saat kejadian perkelahian itu terjadi dengan celurit, Pak Andi, tidak ada warga sekitar yang mencoba melerai Bapak? Ya mungkin ada, cuma tidak berani. Tahu-tahu udah terjadi perkelahian itu sendiri. Sebelumnya kalau di wilayah Bapak pernah terjadi caro juga Bapak? Ya. Sebelumnya di wilayah Bapak apakah pernah terjadi hal serupa? Belum, tidak pernah. Ya kemarin itu ya udah tahu-tahu udah terjadi dan masyarakat juga tidak sempat melerai. Tahu-tahu udah selesai, udah ada korban, baru masyarakat menolong. Baik Pak Andi, kita ke Pak Hidrocin Sabarudin lagi. Pak Hidrocin, kami juga ingin tahu apakah mereka yang sudah melakukan caro ini mereka tidak berpikir jangka panjang Pak, resikonya nyawa orang hilang, kemudian terancam pidana juga, atau mungkin nyawanya ikut melayang Bapak? Nah, ini sesuatu yang memang harus kita sikapi bersama, terutama media-media sosial, termasuk media pemberitaan. Tidaklah setiap kejadian dengan senjata itu dinamakan carok. Carok pada intinya adalah menyelesaikan sebuah sengketa harga diri. Artinya kedua belah pihak ini sama-sama memahami. Seorang atau beberapa orang tokoh sudah mencoba melerai, tapi dirinya sendiri masih belum bisa menerima atas penghinaan, atas pelecehan harga diri. Ini yang akan menimbulkan carok itu sendiri. Nah, ketika beberapa tokoh bahkan sampai ke alim ulama itu berbuat untuk meredam kegiatan itu tidak bisa, akhirnya diserahkan kepada kedua belah pihak. Dan itu kan bantuan. Kalau namanya sudah 2 lawan 1 atau 1 lawan 3, itu sudah bukan carok. Itu pengeroyokan. Di Madura, jadi di masa-masa abad 15-16, itu memang 1 lawan 1 dan di tempat yang hanya 2 orang ini yang diketahui. Ketika salah satu yang menyelesaikan pertikaian itu meninggal atau wafat, ini yang megang ini datang membawa celuritnya itu atau senjata tajam yang dipakai itu datang ke rumah yang wafat, ke keluarganya. Saya sudah menyelesaikan masalah ini dengan kakak atau adik. Itu sebetulnya perilaku yang yang jantan sebetulnya. 1 lawan 1 tidak keroyokan. Terima kasih banyak budayawan asli Madura, Bapak Hidrocin Sabarudin sudah bergabung bersama kami, dan juga Kepala Dusun Darungan Bapak Andi Setiawan yang sudah menjelaskan mengenai istilah carok, murahnya sebuah nyawa.